Oke, langsung saja saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ini salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini saya sedikit menjelaskan terkait tentang teks prosedur. Oh ya, ini nanti saya nggak lama waktunya, paling hanya maksimal 30 menit ya. Maksimal 30 menit. Jadi nanti pembahasan secara singkat terkait dengan teks prosedur. Kemarin ini yang gabung ini kelas 11 OTP 2 sama OTP 3 dua kelas. Langsung saja. Oh iya, sebelumnya yang belum kenal saya, oke, perkenalan dulu. Nama saya Sigit Pambudi. Sigit Pambudi, asal dari Rembang, Jawa Tengah. Jadi guru bahasa Indonesia itu yang mungkin kalian kenal Bu Lucy sama Bu Siti Juleha ya. Dan ada satu lagi saya. Guru. Nah nanti kalian akan dengan saya yang OTP 2 dan OTP 3 khususnya dengan saya. Oke, langsung saja. Materi hari ini yaitu tentang teks prosedur. Teks prosedur kelas 11. Nah, ini ada contoh teks prosedur. Teks prosedur yaitu tentang cara mudah mengambil uang melalui ATM. Mungkin dari kalian punya ATM ya. Punya ATM, nah pasti pernah menggunakan. Nah ini kan kemarin saya share tugas terkait prosedur teks, yaitu kaitannya dengan materi kita hari ini, kalau nggak salah kemarin ya, minggu kemarin. Nah ini hari ini saya jelaskan terkait dengan teks prosedur. Yang pertama ini contoh, langsung saya berikan contoh tentang cara mudah mengambil uang melalui ATM. Nah itu ada teks bacaan tentang teks prosedur. Apakah Anda sudah tahu cara mengambil uang di ATM dan seterusnya? Nah ini kalau dalam struktur nanti dijelaskan di bawah. Ini bagian awal dari teks prosedur. Terus kemudian nah ini langkah-langkah. Jadi setelah pembukaan tadi ada langkah-langkah, karena prosedur itu intinya ada langkah-langkah. Langkah-langkah dalam langkah-langkah yang ditempuh untuk menggunakan ATM tadi ya. Terus kemudian ini contoh tadi masih langkah-langkah tadi. Terus ini penutup. Jadi sangat mudah bukan cara mengambil uang melalui ATM. Tidak perlu repot. Yang penting tidak tergesa-gesa, ikuti langkah dengan tepat dan seterusnya. Nah, ini kemudian bentar masuk. Kemudian nah ini pengertiannya yang penting, menjelaskan langkah-langkah. Jadi poinnya adalah teks prosedur itu menjelaskan tentang langkah-langkah. Nah, berhubung tadi contohnya yaitu mengambil uang melalui ATM, maka langkah-langkah bagaimana mengambil uang melalui ATM. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan bentar, maaf. Geser bener ya. Nah, ini tadi ya, saya ulas kembali. Langkah-langkah teks prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan suatu kegiatan, sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Jadi intinya dari teks prosedur itu adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Nah, tadi contohnya adalah
tentang ATM tadi ya. Ini cara mudah. Cara mudah mengambil uang melalui ATM. Apakah Anda sudah tahu cara mengambil uang di ATM? Nah, itu dijelaskan. Terus kemudian tadi yang poinnya yang terpenting kan di sini di langkah-langkah tadi ini. Yang ini. Dan berikut ini adalah langkah-langkah dan seterusnya dapat dibantu untuk mengambil uang melalui ATM. Langkah pertama, carilah tempat ATM dengan keadaan mesin yang bagus dan seterusnya. Terus ini langkah berikutnya, masukkan PIN. Saya skip aja ya, karena saya rasa kan kalian pernah mengoperasikan ATM, saya nggak perlu detail menjelaskan teks tentang ATM ini, karena sudah umum ini. Terus kemudian ini tadi bagian penutup, nah, itu tadi pengertiannya ya. Terus kemudian fungsi. Jadi fungsi dalam teks prosedur itu untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga pekerjaan atau kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi menjelaskan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya tadi seandainya tentang ATM tadi itu menjelaskan langkah-langkahnya itu apa aja sih dalam mengoperasikan ATM tadi. Nah, itu fungsinya menjelaskan. Terus kemudian struktur teks prosedur. Jadi yang pertama adalah tujuan atau pengantar topik yang akan dijelaskan dalam teks. Nah, ini pengantar dulu sebelum masuk dalam isi teks manapun itu pasti ada pengantar, samanya dengan teks prosedur ya. Tadi contoh dalam teks. Namun bagi yang belum pernah pasti membutuhkan panduan sehingga hal menakutkan tadi tidak akan terjadi. Nah, ini tujuan memberikan panduan. Jadi tujuan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Tadi di contoh awal tadi ya. Di contoh awal. Terus kemudian setelah tujuan atau pengantar tentang topik, kemudian yang kedua yaitu langkah-langkah atau perincian. Tadi kan sudah dijelaskan di teks tadi ya. Berikut ini adalah langkah-langkah yang tadi sudah ada dalam contoh tadi. Itu apa aja? Bagaimana cara mengambil. Jadi paragraf tersebut menunjukkan langkah-langkah bagaimana cara mengambil uang melalui ATM. Tadi cara mengoperasikannya gimana tadi. Nah ini yang tulisan miring ini, langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengambil uang melalui ATM. Langkah pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini langkah-langkah berupa perincian. Perincian ini penyebutan ini. Bagaimana kita dapat mengambil uang melalui ATM, hal ini ditujukan pada teks tersebut. Nah, ini tadi sudah ada contoh tadi. Terus kemudian yang B udah, terus yang C penegasan ulang, yaitu harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, jadi ditegaskan ulang tadi di penutup kalimat atau penutup paragraf. Sangat mudah bukan cara mengambil uang melalui ATM. Tidak perlu repot-repot, yang penting tidak tergesa-gesa. Ikuti langkah-langkah dengan tepat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Jika uang di ATM tidak bisa diambil, mungkin sudah mencapai batas minimal kedudukan. Jadi dalam teks tersebut dijelaskan kembali apa yang menjadi tujuan teks prosedur, yaitu menjelaskan tadi langkah-langkah. Jadi ditegaskan ulang. Sangat mudah bukan? Ini ditegaskan ulang, tegaskan lagi. Ini jadi yang poin C adalah penegasan ulang. Terus kemudian setelah penegasan ulang, nah jadi ada tiga struktur ya dalam tadi teks prosedur. Ya benar, teks prosedur. Ada yang pertama yaitu tentang pengantar, yang kedua perincian atau langkah-langkah, yang ketiga yaitu penegasan ulang. 3 poin dalam struktur
teks prosedur. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya yaitu tentang aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan teks prosedur itu ada 4 di sini dijelaskan. Banyak menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Misalnya carilah, temukan, masukkan, pilihlah, tekan. Jadi kalau ada langkah-langkah, mungkin kalau kalian pernah membaca resep makanan, itu kan ada prosedur cara membuatannya kan. Kan pasti ada langkah-langkah, mesti muncul kata-kata ini, kata-kata perintah seperti ini. Pertama, ambillah apa, misalnya masukkan apa, kan gitu. Jadi muncul kata-kata perintah. Terus kemudian menggunakan pernyataan persuasif atau pernyataan bersifat meyakinkan. Misalnya, cara mengambil di ATM sangat mudah. Memiliki kartu ATM merupakan sebuah keberuntungan. Jadi pernyataan persuasif atau pernyataan bisa jadi meyakinkan pembaca. Jadi meyakinkan bahwa teks prosedur itu meyakinkan pembaca bahwa misalnya tadi contoh tentang ATM. ATM itu sangat mudah. Kita kalau memiliki ATM itu merupakan sebuah keberuntungan. Terus kemudian kata kerja, maaf, geser. Kemudian kata teknis atau kata istilah tertentu yang tertera pada tombol mesin ATM. Ini contoh pada tombol mesin ATM ya, kata teknis. Error, cancel, correction, saldo, dan rekening. Jadi kata-kata istilah. Seandainya mungkin di dunia kuliner juga punya kata-kata istilah tertentu ya. Nanti seperti apa kata istilah ini? Tergantung bidang mana. Ini berhubung ATM, mesti kan ketemu kata error, cancel, correction, saldo, rekening kalau di ATM. Mungkin kalau di ngurus KTP ada, kalau anak-anak semua belum punya KTP, nanti kan akan ngurus KTP kan. Nah, itu kan ada prosedurnya kan. Nanti kan muncul kata-kata istilah-istilah dalam pengurusan itu, mungkin nomor induk kependudukan dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian aspek kebahasaan yang terakhir yaitu tentang kata-kata konjungsi temporal. Nah, ini konjungsi itu kata hubung, temporal waktu. Jadi kata-kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Setelah, berikutnya, selanjutnya. Nah, ini selalu ada dalam langkah-langkah atau perincian dalam teks prosedur. Misalnya tadi kan sudah ada berikutnya, tadi ada di contoh tadi ya. Selanjutnya, sebelumnya, itu mesti muncul itu kata-kata itu. Itu aspek kebahasaan ada 4 poin ya. Jadi yang pertama kata kerja imperatif, yang kedua menggunakan pernyataan persuasif, sifatnya meyakinkan, kata teknis atau istilah. Terus nomor 2 konjungsi temporal, dia berhubungan dengan waktu ya. Terus kemudian ini tadi unsur teks kebahasaan ya, bagannya kata kerja imperatif, persuasif, kata teknis, konjungsi, jumlahan, deskripsi alat. Jadi mendeskripsikan alat juga ada. Jadi nanti kalau misalnya tentang masak tadi ya ada pendeskripsian alat-alat juga, konjungsi, penjumlahan, sifatnya menjumlahkan kata hubung ini. Itu sekilas kaitannya dengan teks prosedur. Saya nggak lama-lama, sekilas aja karena ya karena saya juga nggak enak karena apa ya, kuota kalian ya sebenarnya kan gitu. Mungkin ada pertanyaan 1 atau 2 aja, saya nggak usah banyak-banyak pertanyaan, maksudnya karena durasi kan. Boleh nanti pertanyaan via WA, boleh Japri, boleh kalau masih dirasa kurang. Mungkin itu saja dari saya tentang teks prosedur. Kalau ada pertanyaan silahkan.